Oke, selamat pagi sahabat market. Kembali lagi di kekuatan receh. Hari ini kita akan kembali setup posisi untuk di XAU USD. Setelah kemarin ada big news dari neraca perdagangan USD. Kemudian tadi malam juga ada petingginya The Fed yaitu Jerome Powell mengeluarkan pernyataan bahwa dolar bergerak dovish ya. Ternyata pidatonya menyampaikan lebih cenderung ke dovish. Dovish itu apa sih? Dovish itu merupakan sebuah kondisi yang memungkinkan bank sentral untuk menunda menaikkan suku bunga atau melonggarkan kebijakan moneternya gitu. Makanya wajar aja kalau kemarin di neraca perdagangan dolar sempat kuat dan menyebabkan gold itu eh, turun ya. Gold itu sempat runtuh, sempat turun. Ya, kalau kita lihat kemarin saya itu trading mengambil tipis-tipis di sini nih. Kenapa saya ngambilnya tipis-tipis tapi kan lumayan ya? Iya, karena menunggu pidatonya dari si Jerome Powell ini gitu kan. Karena bahaya banget gitu. Ini bisa berpengaruh banget di pasar. Nih pengaruhnya di pasar nih. Begitu keluar pernyataan dovish atau keluar pernyataan dovish atau kondisi yang memungkinkan bank sentral untuk menunda menaikkan suku bunga atau melonggarkan kebijakan moneter, ya akhirnya apa ya, teman-teman ya, akhirnya dolar itu sempat beranjak naik lagi nih seperti ini. Maksud saya gold beranjak naik lagi. Ya, karena apa? Ya dolar lesu dong kalau kayak gitu. Ya dolar lesu dong kalau kayak gitu. Kecuali pernyataannya kan ada dovish ada hawkish ya. Kalau hawkish sendiri itu eh, bisa mengisyaratkan bahwa bank sentral ya akan segera menaikkan suku bunga dalam waktu tertentu dengan kecepatan yang lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Wah, itu positif banget gitu kan. Akhirnya karena kita mengacu pada pernyataannya Jerome Powell yang menyatakan bahwa hasil dari pidatonya adalah dovish ya ataupun USD bergerak secara dovish. Gampang ini kita bacanya teman-teman. Ya, gampang untuk ambil tipis-tipis tuh gampang. Saya hari ini ya di XAU USD karena XAU USD atau gold ini terhadap USD sensitif banget. Ya udah kita setup posisi apa? Kita setup posisi buy. Karena dolar lesu seperti biasa. Saya akan buka berapa? Saya akan buka 5 layarnya. Nah, karena apa? Karena dolar lesu gitu teman-teman ya. Berarti kalau dolarnya lesu, apa yang terjadi? Berarti gold berpotensi untuk naik. Makanya itu selalu kenapa saya bilang untuk kalau news sedang berjalan, please jangan open posisi teman-teman. Ambillah sesuatu yang bijak gitu. Menunggulah, minimal menunggu gitu sampai newsnya atau candlesticknya benar-benar tenang setelah news. Sama seperti kemarin ada news neraca perdagangan, saya tidak trade, tapi saya akan menunggu sampai market itu betul-betul tenang, market itu betul-betul sudah stabil gitu. Kemudian saya ambil tipis-tipis saja kan semalam tuh di video saya sebelumnya. Nah, sama waktu Jerome Powell semalam pidato pukul 00.40 waktu Indonesia Barat, apa yang saya lakukan? Ya tidur. Ngapain gitu terlalu nungguin gitu. Ya tidur. Kapan tradingnya? Ya hari ini pagi saat market tenang, saat semua pidatonya sudah selesai. Yang menyatakan apa yang terjadi, dovish atau hawkish sama dolar ini. Ya, kan begitu. Kalau dovish berarti menunda
suku bunganya gitu. Bisa-bisa apa? Ya, dolar akhirnya apa? Lemah. Dolar lemah. Hawkish, wah itu bisa menaikkan suku bunga. Dolar bisa lebih kuat itu. Oh, di situ teman-teman. Ya, di situ. Jadi kuncinya itu trading tuh simple, trading tuh gampang. Mengaculah pada apa news yang sedang berjalan gitu. Ya, itu secara analisa fundamental dari big news ataupun berita besar yang terjadi gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya kalau teknikal, kok saya bisa gitu eh, setup posisinya kok buy, kenapa enggak setup posisi sell? Oke, saya jelaskan kenapa saya nge-buy di sini. Nih, ya. Ini jelas ini. Ini titik-titik support kuat nih. Ini. Ya, ini. Ya. Bahkan di sini di kotak yang kemarin saya buat ada penolakan untuk turun. Berarti ini jadi apa nih? Ini jadi apa? Ini titik retest atau titik pantulnya dia untuk persiapan makin naik atau makin tinggi gitu loh teman-teman. Ya, sederhana banget di sini. Terus trennya kita lihat. Kalau tren kita lihat di time frame besar. Oke, kita cek di H1 dulu ya. Ya, H1 juga sama tuh. Trennya sedang apa? Sedang tren naik gitu teman-teman. Ya, biar gampang gini deh, biar gampang. Ini coba saya hapus-hapusin dulu deh nih. Garis tren-tren yang sebelumnya saya buat nih. Nih, ya. Ini saya hapus-hapus dulu. Ini. Nah, ini. Yang kotak-kotaknya mah nggak masalah, soalnya buat jadi acuan kita ya. Ini kita hapus. Biar apa? Biar lebih enak lihatnya teman-teman. Nah, ini. Tuh ya, udah nggak ada ya, tuh. Ya, udah nggak ada gitu teman-teman. Oke, sekarang ya analisanya bagaimana? Kita lihat di time frame yang lebih besar. Oh, jelas. Nah, kalau kita zoom ya, nih tuh saya zoom. Ini mau menuju ke strong buy karena apa, teman-teman? Loh, karena begini ya teman-teman ya. Oh, ini kuat banget ini. Nah, ini ya. Ini saya anggap ini adalah eh, titik support kuat loh ini teman-teman. Ya. Titik support yang kuat gitu. Ya. Ini saya hapus dulu ya teman-teman ya, karena kita mau ke time frame yang lebih kecil dulu. M5 teman-teman, M5 juga sama, ada konfirmasi di sini. Apa konfirmasinya nih, saya kasih paham lagi. Satu, di sini sudah menjadi support ya. Yang kedua, di sini sudah membentuk ekor, sini juga ada OTW membentuk ekor gitu kan teman-teman. Ya paling nggak jauh-jauh, ya pun naik ya. Paling dia sampai apa? Dia mau coba ngebreak sampai di sini. Mau coba ngebreak di situ gitu teman-teman. Karena trading kita trading sederhana, ya sudah akhirnya apa? Saya cuma ngambil tipis-tipis. Kan begitu, yang penting ada hasilnya. Trading kan seperti itu teman-teman ya. Kita balik ke time frame M30 lagi. Tuh, kita lihat M15 deh, kita tengok dulu deh di M15. Oh, M15 strong kuat atau strong naik banget ini. Ya. Kenapa saya bilang ini strong kuat ataupun strong buy yang sangat kuat itu di sini? Ya. Karena apa? Yang pertama, dia bergerak di atas moving average candlesticknya. Yang kedua, ya di sini sempat terjadi apa, mau turun tapi nggak kuat atau berbalik, artinya penolakan untuk bearish. Nah di sini juga sudah membentuk, di sini juga sudah membentuk
Ya sudah, akhirnya kemana? Ya akhirnya ke sini teman-teman. Tuh, analisa tuh sederhana teman-teman. Ya, yang pertama konfirmasinya kan banyak, didukung sama eh, pidatonya si Jerome Powell yang mengatakan bahwa dolar bergerak dovish. Itu kan bikin dolar jadi lesu, jelas gold akan kuat. Yang kedua itu kan adalah si ininya juga, marketnya juga bergerak ini apa, dari technical analisanya juga bergeraknya buy ataupun naik, itu kan strong untuk buy ataupun strong untuk kuat gitu kan. Itulah kenapa saya tidak pernah eh, tidak pernah open posisi ketika news sedang berjalan, karena saya mau mencoba bijak teman-teman di situ. Tamak juga yang nggak tamak-tamak banget gitu, ya udah dianggap cukup kayak gini. Ini sebenarnya ini sedang plotting profit, tapi ya nanti dulu lah saya tarik. Ya minimal dia bisa sampai kemana teman-teman. Kemungkinan potensialnya itu sampai sini ya, kalau kita mau main pendek itu bisa. Ini bisa 60 pip ya. 60 pip saya sudah dapat. Iya nyampe situ gitu. Iya nyampe ke situ gitu loh teman-teman. Ya, simpel ya teman-teman ya. Simpel. Ini analisa simpel banget ini sebenarnya. Analisa simpel. Loh bang, kok berani abang buka di posisi yang lagi masih candlesticknya pendek-pendek begitu? Bukannya itu membentuk sideways? Iya, ini akan membentuk sideways memang. Tapi saya yakin teman-teman. Yakinnya apa? Yakinnya gini. Strong kuat teman-teman. Dah. Ini strong buy. Dah. Santai. Oke? Oke teman-teman. Jadi kita santuy ya. Kalau udah nyimak video saya sebelumnya, ya banyak pelajaran di video saya sebelumnya, cara ngakalin market, baca market tuh ada ya. Tuh demikian teman-teman. Ya kalau kayak gini otomatis plotting profit lah, orang ini momen kok, kan begitu teman-teman. Iya enggak ya, ya orang ini momen gitu kan ibaratnya. Tuh gitu teman-teman. Tuh nggak ada yang sulit di market teman-teman, nggak ada yang sulit ya. Yang penting analisa kita benar ya teman-teman ya. Tuh naik lagi floating profitnya ya kan. Kalau analisa kita benar, insya Allah walaupun posisinya floating loss bisa jadi profit di endingnya atau di ujung-ujungnya ntar profit kita. Kalau analisa kita benar, jadi fundamental digabung sama teknikal itu cakep banget teman-teman. Jadi nggak perlu ribet nungguin begini-gini, saya harus setup di mana, saya harus, alah itu ribet menurut saya tuh kayak gitu tuh teman-teman ya. Jangan kayak gitu, oke? Hmm, jangan kayak begitu. Terus cara kita ngelihat news-news atau big news itu di mana? Teman-teman bisa download investing.com atau FXbook. Di situ ada pantauan news-news yang akan terjadi. Terus kemudian satu lagi ada yang namanya itu Forex Factory, cuman pakai VPN ya bukannya. Kalau itu juga kalender forex, jadi ada big news apa yang terjadi atau news-news medium atau news-news yang rendah atau yang nggak berbahaya, itu ada di situ teman-teman. Kita masih floating profit ya teman-teman ya, kita tinggal nunggu aja hasilnya. Nanti ya kita tunggu hasilnya nanti. Oke, kita tunggu hasilnya nanti.
Atau saya mau main tipis deh. Saya mau ambil diincer sekitar 50 pip aja kali ya. 1882 kali ya. Ini soalnya saya mau ada kegiatan, jadi makanya saya pasang di sini. Ya, saya pasang di sini. Nah, ini. Ya. Nih, ini sudah, tinggal yang ini. Oke, teman-teman. Dah, kita tinggal apa sih? Ya udah tinggal kita tungguin aja ya. Oke, teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke market saat ini dan ya, seperti dugaan kita bahwa gold atau XAUUSD masih dalam tren peningkatannya. Dan take profit kita ya, saya sempat pasang jaring atau take profit yang tadi saya bilang bahwa saya lagi ada kegiatan, makanya saya pasang TP atau take profit, kena semua akhirnya ya, sempat naik ya, naik dan mengenai take profit kita. Nah ini ya teman-teman ya, nah ini hari ini nih, hari ini tuh, hari ini ya, kita profit 107,20 dolar. Wow ya, kita profit 107,20 dolar. Nah, ini TP kita nih hijau semua nih, hijau. Karena ini artinya take profit kita kena teman-teman ya. Candlestick sampai ke situ seperti sesuai analisa kita. Nah, sekarang saya analisa kenapa saya bisa begitu yakin bahwa tadi saya pasang 60 pip ya. 1876 saya open posisi, market sampai ke 1884, berarti kan 76 ke 84, bahkan naiknya sampai ke 80 pip teman-teman ya. Nih naik sampai ke 80 pip ya. Tadi saya pasang di 8, saya pasang take profit di garis take profit 1882 di sini. Wow, kenapa demikian? Ya tadi kan saya sudah jelaskan bahwa analisa fundamental kita, dolar bergerak secara dovish, artinya dolar lemah. Kalau dolar lemah ya, setelah pidatonya Jerome Powell kemarin malam ya, berarti apa? Berarti gold akan naik. Itu fundamentalnya. Analisa teknikalnya gimana? Oke, sekarang kita analisa teknikal. Oke teman-teman, di sini ya, nah ini nih candlestick ini nih, tiga utama ini nih ya, tiga utama ya. Ini adalah resisten ya, resistennya gold pada analisa kita tadi ya. Kemudian di mana saya open posisi tadi di 1876 di sini. 1876 sekian di sini. Loh, Bang, pertanyaannya kok bisa Abang open posisi buy tapi belum ngebreak gitu kan? Belum ngebreak. Oh, gampang analisanya teman-teman. Kita ngikutin tren. Intinya kita ngikutin tren. Nih ya, teman-teman ya. Kita nih ngikutin tren ya. Nih. Loh, ini kan tadi kan udah saya gariskan begini kan tadi. Ya iya, trennya lagi naik, teman-teman. Trennya lagi naik. Tarik dari sini juga nih, teman-teman ya. Misalkan saya ambil garis tren lagi deh ya, nih. Dari sini nih begini lo, jelas ini naik. Nah nanti setelah jadi kayak ini, terus nanti kita bikin garis retestnya itu di mana, atau kotak-kotak retestnya itu di mana ya. Kotak retestnya ada di sini teman-teman. Sebentar ya, saya bikin lagi di sini untuk kotak-kotaknya ya. Saya tambahin di sini nih.
Nah, ini teman-teman. Nah, di sini. Ia pun turun, dia akan pantul di sini. Sama seperti kotak yang sebelumnya saya buat. Kotak yang mana yang sebelum saya buat nih? Ya, ada, sebentar saya deketin aja deh ya. Ada pantulan di sini, teman-teman. Ada pantulan di sini, ya. Ada pantulan di sini. Ya, ini kita kecilin lagi, ya. Artinya apa? Artinya itu kan titik demand yang saya pasang di situ ya. Yang tadinya itu adalah resisten, kemudian ke break oleh ini. Nih, candlestick yang ini nih. Tadi kan begini nih, teman-teman nih, tuh. Tadi kan begini ya. Ada candlestick naik tuh. Akhirnya ke break, teman-teman. Ya, tapi kan kemungkinan ini kan masih di garis retestnya. Pantulannya di sini, teman-teman. Cakep nih. Ya. Kita profit lagi pada hari ini. Analisa sederhana banget. Teknikal digabung fundamental, nggak usah ribet-ribet. Analisa teknikalnya tinggal kita lihat trennya lagi seperti apa, lalu ada big news atau news besar apa, ya teman-teman. Terus kita tinggal masuk ke market. Market kalau lagi naik, ya kita ya berarti cari setup terbaik. Setup terbaik untuk open posisi. Di mana? Kalau mau melihat tren, kita lihat di H1, H4. Oh, di H4 kan jelas nih, tuh. Di H4 ini jelas, ini masih mau naik. Kok bisa bilang jelas? Iya loh teman-teman. Nih, ini titik sideways loh teman-teman. Nih, ya, ini titik sideways loh. Ini titik sideways tuh. Tuh, dan titik sideways ini di break sama apa? Nih, sama candlestick yang ini nih. Di break teman-teman. Ya. Ya. Kemungkinan dia akan naik sampai mana? Sampai sini teman-teman. Nah, sebentar ya. Kemungkinan naiknya sampai sini. Tapi kan berproses. 1905.31. Baru di sini akan terjadi pemantulan atau break. Kalau ngebreak ke atas berarti makin naik. Berarti kalau terjadi pemantulan ya kemungkinan bisa balik lagi ke awalnya dia. Sederhana kalau mau lihat tren. Ya kan? Sederhana banget kalau mau lihat tren. Nah, terus teman-teman, setup posisi itu di mana? Ya, kita lihat di time frame yang lebih kecil, asalkan jangan M1 tapi M5. Tuh, setup posisi saya tadi di mana coba teman-teman? Ya. 1876 teman-teman. Di sini tuh. Kenapa? Di sini ya. Ya iyalah. Ini loh, ada ini. Ini adalah titik sideways yang di break oleh candle-candle ini nih. Nih, candle-candle ini yang nge-break tuh. Ya, kalau dideketin begini teman-teman. Tuh. Tuh, ini kan jelas ini. Nah, ini nih candle ini nih. Melewati titik yang ini. Itu ada di mana kalau kita masuk ke ini? Itu ada di 1776 teman-teman. Tuh. Tuh yang ini nih, garis ini. Nah, ini seperti ini. Ya, dia sempat retest kemudian dia terbang. Analisanya sederhana banget. Karena saya yakin walaupun dia turun, dia pasti akan naik lagi. Karena big news atau news terbesar yang terjadi tadi malam atau dini hari yang tadi ya, Gubernurnya The Fed, Jerome Powell bilang bahwa dolar bergerak dovish, ya artinya dolar lemah, berarti gold mau naik. Berarti kalau gold mau dolar lemah, gold mau naik, gold yang turun berarti cuman cari titik retestnya aja. Jadi fundamental digabung dengan teknikal, maka kita terjun ke market. Trennya lagi naik, ya kita cari naik begitu teman-teman. Sederhana banget kita kalau analisa ya. Iya teman-teman. Yaudah ya. Kita sudah profit hari ini sebanyak 107,20 dolar ya. Nggak usah lama-lama kita trading ya. Kita nggak usah lama-lama trading ya. 107 ya, 107,20 dolar. Kalau dirupiahkan ya, mengikuti harga dolar yang saat ini itu sekitar 1.618.886 rupiah teman-teman, sekitar
segitu. Kan lumayan banget kumpulannya sebulan ya. Oke, teman-teman, semoga profit terus, tetap subscribe, share ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar dibuka. Udah dibuka ya, Pak?